Halo guys, selamat datang di channel BSTP. Hari ini saya akan membahas bagaimana caranya menganalisa tren di dalam sebuah market ya. Kita bisa menggunakan yang namanya garis trend line, atau kita bisa melihat dari struktur market, atau kita bisa menggunakan yang namanya indikator. Karena penting sekali sebelum kita memasuki atau entry di dalam sebuah market, kita tahu, kita punya alasan kenapa kita melakukan entry buy, kenapa kita melakukan entry sell ya. Kita harus punya pondasi dasarnya kenapa kita melakukan entry, everyone, oke? Jadi di sini saya sudah menggambar ya everyone ya. Jadi ketika terjadi bullish trend ataupun bearish trend ataupun terjadi konsolidasi ya, kita tahu tindakan apa yang harus kita lakukan ya. Jadi di sini jika terkonfirmasi di dalam sebuah market itu terjadi bullish trend, membentuk higher high, higher low, higher high, higher low, kita bisa melakukan entry ketika dia menembus resisten, lalu mencoba retest atau koreksi kembali menyentuh di area resisten yang ini, lalu kita bisa melakukan entry buy. Itu cara melihat tren dengan cara melihat struktur marketnya ya. Kita bisa melihat dari higher high, higher low, higher high, higher low. Ketika market membentuk seperti ini, di sini terkonfirmasi sedang terjadi bullish trend. Kita akan coba lihat di marketnya ya, contoh di market ya pribadi ya, contoh di market ya. Kita akan coba contoh ya pribadi ya. Di sini contoh ya pribadi, ketika market membentuk higher high, higher low, higher high, higher low seperti ini ya. Di sini kita bisa mengatakan bahwa sedang terjadi uptrend. Kita bisa melakukan entry buy ketika dia menyentuh di area support sebelumnya ya. Ketika dia sudah tertembus tapi mencoba retest kembali, di sana kita bisa melakukan entry ya pribadi. Ini sekedar contoh ya pribadi everyone ya. Nanti kita akan coba lihat di beberapa market juga. Itu kalau bullish trend ya. Bagaimana kalau bearish trend? Kita bisa melihat dari struktur market ketika dia membentuk lower high, lower low, lower high, lower low. Kita berarti di dalam pikiran kita akan melakukan entry sell ya. Jangan kita melakukan entry buy ketika terjadi yang namanya downtrend. Nanti kita bisa kena selebe everyone ya. Ketika dia menembus support lalu mencoba retest, di sini kita bisa melakukan entry sell ya. Jadi ketika sudah terkonfirmasi, kita bisa melakukan entry. Nanti juga saya akan bahas ada yang namanya candle konfirmasi ya everyone. Ketika sudah mencoba retest, lalu kita bisa melakukan entry sell tentunya dengan candle konfirmasi. Jangan langsung melakukan entry ya. Nanti bisa kena selebe juga, karena kalau kalian sudah terjun di dunia trading, saya ingatkan kembali bahwa tidak ada analisa, tidak ada satu orang pun yang analisanya 100% bisa menganalisa bahwa market itu akan ke atas atau dia akan turun ya. Jadi tidak ada analisa yang 100%. Jadi kita bisa melakukan yang namanya dalam satu bulan trading itu berapa kali sih kena stop loss. Kita tidak usah menggunakan indikator yang banyak begitu, atau menguasai teknik yang banyak tapi win rate-nya itu sedikit begitu, tapi kita cukup kuasai satu teknik saja. Ini menurut saya pribadi ya, kita tidak perlu menguasai banyak teknik, cukup kita paham pondasi dasarnya seperti ini. Ketika kita lihat arah tren kemana, kita bisa melakukan entry ini, terus kita ulangi teknik seperti ini ya. Masa iya sampai 20 kali kita trading, masa iya jebol terus ya. Kita bisa ada yang namanya probability ya, probabilitas ya, peluang berapa sih yang kita dapat di dalam trading selama 20 hari atau di dalam satu minggu saja, berapa win rate-nya berapa. Seperti kalian bisa lihat history atau snap Instagram saya. Jadi kalau saya pun kena stop loss atau lagi floating loss atau lagi profit, saya pasti share di Instagram seperti itu ya. Sekedar mengingatkan saja. Jadi kalau kalian sudah terjun di dunia trading, ya usahakan satu teknik saja yang kalian kuasai, tapi jempol ya. Saya belajar kalian bisa tonton di Astronaci. Saya belajar di sana itu cara menggunakan Fibonacci, atau kalian bisa menonton Andi Senjaya, itu trading di saham, kripto, di forex juga ya. Kalian bisa tonton, itu the best ilmu-ilmunya ya. Jadi banyak ilmu-ilmu. Jadi semua mentor itu pasti pernah mengalami yang namanya stop loss ya. Jadi jangan sampai kalian baru sekali profit, 2 kali profit, yang ketiganya kalian loss. Saya mau ganti ya, saya mau pakai mentor yang ini. Kalian bisa coba dan totalnya juga sama. Sekali profit, 2 kali profit, 3 kali kena loss. Wah juga ini nggak cocok sama saya. Jadi yang harus kalian perhatikan ya, probabilitas atau win rate kita di dalam satu bulan itu berapa kali
profit, berapa kali loss. Kita bisa jumlahkan, itu yang namanya trading ya. Itu namanya berdagang ya bro. Jadi ya kita mengembangkan modal kita. Jadi jangan mindsetnya ingin cepat kaya. Jadi kalau kalian mindsetnya ingin cepat kaya, bukan di sini tempatnya ya. Ini seperti berdagang seperti biasa. Kita paham supply and demand ya. Jadi ketika kita paham itu, menyentuh di area supply, terjadi rejection, kita bisa melakukan entry. Seperti itu ya everyone ya. Contoh kalau dia sedang terjadi bearish trend seperti ini, bagaimana caranya? Kita bisa cek, kita coba cek. Contoh nih ya, contoh bearish trend ya. Terjadi bearish trend. Di sini dia membentuk yang namanya lower low, lower high, lower low, lower high. Ketika dia menyentuh di area ini, kita bisa melakukan entry sell ya. Kita bisa menggunakan garis trend line ataupun menggunakan struktur market seperti yang saya bilang tadi ya. Misalkan kalian mau menggunakan garis trend ini juga bisa, atau kanal paralel ini juga bisa. Kalian tinggal tarik ke bawah lalu sebrek ke bawah seperti ini ya. Ketika terkonfirmasi seperti ini, kita bisa melakukan yang namanya entry ya everyone ya. Contoh di sini dia menyentuh di higher low bang. Bagaimana kita mengetahui atau candle konfirmasi seperti apa yang harus supaya kita bisa melakukan entry ya. Jadi di sini ada yang namanya candle konfirmasi andalan ya. Candle engulfing, di mana candle sebelumnya itu di break ya, atau membreak candle sebelumnya ya. Contoh di sini ya, kita bisa melihat dia membreak candle sebelumnya. Di sini kita bisa melakukan entry buy ketika dia menyentuh. Ini sudah sangat-sangat paten ya. Ketika terjadi bullish trend seperti ini, lalu mencoba retest kembali, menyentuh di area support di sini, lalu ada candle konfirmasi, kita bisa melakukan entry buy dan terselibau dengan indah everyone. Wow, memang terdengar sangat simple ya, tapi kalau kalian sudah terjun di dalam dunia trading, kalian pasti yang namanya wajib namanya kita stop loss, cut loss, bahkan yang lebih parah margin call ya. Jadi kalau kalian tidak money management, atur risknya, manajemen risk itu sangat penting ya. Nanti kita akan bahas juga. Oke. Ketika terjadi yang namanya bearish trend ya. Nah, di sini bagaimana bang kalau trennya sedang konsolidasi atau terjadi sideways ya? Kita bisa melakukan tindakan atau melakukan entry ketika dia break up ataupun dia breakdown ya. Contoh misalkan di sini dia break ke atas ya seperti ini, kita menunggu dia retest baru kita melakukan entry. Kalau saya pribadi sering melakukan seperti itu. Ketika dia break up atau breakdown, kita bisa melakukan entry ketika dia retest. Kemudian retest kembali, di sana saya baru melakukan entry ya. Contoh di sini. Di sini misalkan terjadi yang namanya break, retest. Nah, di sini kita bisa melakukan entry ya. Oke, intinya ketika terjadi konsolidasi seperti ini, kita harus menunggu dia break up atau breakdown untuk melakukan entry ya. Jangan sampai kalian terburu-buru melakukan entry buy ya. Belum breakout tapi kita sudah melakukan entry. Ini sangat berbahaya. Kita bisa yang namanya kena gocekan indah ya. Jangan sampai seperti itu ya everyone, oke? Jadi usahakan ketika dia breakout atau breakdown, kita bisa melakukan entry. Setelah itu ya, tentunya menunggu retest baru kita melakukan entry. Jadi nanti saya akan membahas juga bagaimana caranya menentukan. Saya akan membahas mengenai supply and demand ya. Apa itu supply and demand secara lebih detail ya everyone ya. Supaya kita paham ketika dia menyentuh di area supply atau menyentuh di area demand, kita bisa melakukan ambil tindakan ya. Ketika terjadi rejection ya. Lalu ada candle konfirmasi andalan itu candle konfirmasi, contoh ya candle engulfing atau candle yang break dari candle sebelumnya ya, atau melebihi dari candle sebelumnya. Di sana adalah konfirmasi untuk melakukan entry ketika terjadi candle konfirmasi. Contohnya seperti itu ya. Oke, mungkin segitu aja video hari ini. Bagaimana cara melihat arah tren ya, karena ini adalah pondasi yang paling dasarnya. Sebelum kita memulai trading, kita harus lihat dulu kemana arah tren. Nanti juga mungkin saya akan membahas bagaimana caranya yang analisa di time frame daily atau analisa di ini ya, multi time. Pokoknya kita analisa di daily, di 1 jam, di 4 jam ya. Bang, kenapa di daily itu sedang terjadi bearish trend, tapi kenapa di time frame 1 jam sedang terjadi bullish? Nanti kita akan bahas itu juga ya.
bagaimana caranya melakukan entry biar kita profit dengan maksimal atau konsisten lah begitu ya. Oke, mungkin segitu aja video hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah support channel BSTP. Thanks for support and see you the next video man. Peace man.